Inilah yang mengganjal di hati seorang wanita dari Minahasa ketika ia berdialog langsung dengan Bang Zuma. Di tengah perbincangan serius tentang kedudukan Nabi Isa dan Nabi Muhammad dalam Islam. Kalau Isa itu adalah nabi, berarti posisi Isa dengan Nabi Muhammadnya orang Muslim sama ya, begitu kira-kira. Sama Ibu. Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel, sama seperti Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam posisi penugasan sebagai Nabi, Rasulullah Muhammad SAW cakupan pengutusannya itu jauh lebih besar, disebabkan karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk satu kelompok manusia, tapi litubayyina linnas. Makanya dalam Al-Quran itu seruannya, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, wahai seluruh manusia. Yesus tidak pernah menyeru begitu. Yesus dan nabi-nabi Yahudi cuma menyeru apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Selamanya yang disuruh hanya Bani Israel. Sementara keturunan Adam bukan hanya Bani Israel saja, tapi seluruh manusia. Yang namanya Bani Israel itu ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Itu hanya tugas baginda Rasul Muhammad SAW. Makanya beliau diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini bukan untuk satu kelompok manusia, bahkan seluruh umat manusia, bahkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi diseru untuk ikut kepada beliau. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 ayat 16 dikatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab. Nah tuh. Diseru siapa ahli kitab? Umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa yang diseru. Telah datang kepada kalian nabi kami, rasul kami. Tugasnya menjelaskan kepadamu dari isi kitab kamu yang kamu sembunyikan. Dan banyak dari isi kitabmu yang tidak dijelaskan oleh beliau. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwan subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah kemudian memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Kalau di dalam Bible, Yesus jalan keselamatan, tapi untuk Bani Israel tok. Kalau Rasulullah berdasarkan Al-Quran, beliau adalah jalan keselamatan untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi. Jadi Nabi Isa seorang nabi untuk Bani Israel, Nabi Muhammad seorang nabi penutup untuk seluruh umat manusia, termasuk Bani Israel. Jadi cakupannya lebih luas, termasuk ibu. Ibu itu harusnya bukan Advent, ibu itu harusnya Muslim, menjadi Islam. Karena ibu, mohon maaf, bukan kaumnya Nabi Isa, bukan kaumnya Yesus, tapi ibu adalah kaumnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang di luar Islam termasuk ibu disebut kafir? Kafir itu artinya menutup diri dari ajaran Allah yang diutus untuk dirinya. Tapi ditutup, dia lebih percaya kepada ajaran yang diwariskan oleh penjajah, lebih percaya kepada agama yang datangnya dari barat, yang bukan diajarkan oleh para nabi, tetapi meninggalkan ajaran yang didatangkan dari Timur Tengah, yaitu Islam, Shalom, damai sejahtera, yang Yesus pun katakan dalam Yohanes 14:27, aku tinggalkan Islam untuk kalian, aku tinggalkan Shalom untuk kalian, aku tinggalkan damai sejahtera untuk kalian. Damai sejahtera itu adalah Shalom. Shalom itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya adalah Islam atau Salama atau Salam. Demikian. Oke, terima kasih. Maaf ya, saya mau bilang di sini soalnya banyak teman-teman saya yang masuk ke messenger saya ini, lihat teman-teman Kristen. Saya minta maaf, saya bertanya untuk saya sendiri dan keluarga saya. Saya minta maaf, saya belum bisa menjawab. Saya disuruh turun dari sini, saya minta maaf, saya masih mau bertanya, terserah kalian. Jangan dengerin di bawah, Bu. Tanya terus aja sampai pagi, Bu. Silakan. Tanya Bu, silakan Bu. Bang Zuma, Iya, silakan. kira-kira
kira-kira saya minta maaf ya, kira-kira bisa dijelaskan ke saya jaminan untuk masuk Muslim itu, jaminan surganya seperti apa? Begitu. Baik. Biar saya lebih memahami gitu, karena di Kristen kan kami disuruh mengikuti ajaran Yesus, sementara saya banyak keganjalan. Saya minta maaf teman-teman saya sesama Kristen, saya punya pikiran sendiri karena saya melihat di Alkitab saya yang saya pegang selama ini kan cerita ada kop-kopnya di atas, perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang, jadi kita nih diumpamakan seperti domba. Jadi kalau domba itu kan binatang, apakah kita sama dengan mungkin itu? Jadi saya mau bertanya ke orang Muslim, siapa tahu bisa masuk di akal saya. Kira-kira jaminan kita untuk kalau kita masuk Muslim, kira-kira apa jaminannya? Mungkin dijelaskan ke saya gitu. Baik Ibu, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di Islam itu jaminan keselamatannya itu bukan muluk-muluk, tapi benar-benar Masya Allah. Di Islam itu kita memiliki warisan. Yang namanya warisan itu adalah hak kepunyaan kita, nggak boleh diambil oleh orang lain. Al-Quran surah Al-Mu'minun di ayat pertama sudah diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin, orang yang beriman, yaitu umat Islam. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang khusyuk di dalam salat, yang serius dalam salat, yang ikhlas untuk melaksanakan salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang yang berzakat, berinfak, bersedekah, membantu si miskin, yatim piatu, janda dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemudian dirinya untuk tidak berzina illa ala azwajihim, kecuali terhadap istrinya. Faman ibtaga wara'a dzalika faulaika humul adun. Dan tetapi mereka kemudian tidak melakukan sesuatu kecuali kepada istrinya, dan barang siapa mencari di balik semua itu seperti berzina, maka kata Allah, mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang yang memelihara salatnya, apa kata Allah? Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang beruntung. Mereka itulah yang akan mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdaus, yaitu yang memiliki, mewarisi kemudian surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Jelas ini. Umat Islam, salat, zakat, menjaga amanah, tidak berzina, mendapat warisan. Warisannya apa? Surga Firdaus. Dalilnya jelas. Lalu kemudian indahnya di Islam, masuk di surga itu bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Mana dalilnya? Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh, dari nenek-nenek moyang mereka, dari suami istri mereka, dari pasangan mereka, dari anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Subhanallah. Hidup di jannah, hidup di surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dalam kehidupan yang kekal yang begitu indah, yang begitu bahagia, yang begitu nikmat. Kurang apa lagi coba? Hidup di dunia dengan kemuliaan, tidak disebut sebagai hewan,
tapi disebut sebagai fi aksani takwim, makhluk yang paling sempurna. Bahkan ulaika hum khairul bariyah, itulah umat Islam sebaik-baiknya makhluk. Subhanallah. Al-Quran mengatakan itu. Ulaika hum khairul bariyah, mereka orang-orang Islam ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Lebih baik berarti dari malaikat. Subhanallah. Sedangkan orang kafir disebutkan dalam Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Apa buktinya? Mereka mengaku sebagai domba. Mereka sendiri yang mengaku sebagai domba. Apesnya, domba itu tidak berakal. Mereka punya akal. Maka Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah, mereka punya akal, tapi tidak digunakan. Maka Allah mengatakan, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kambing boleh menjadi kambing. Mereka bodoh, mereka tolol, mereka tidak mengerti baik dan buruk, karena memang tidak diberi akal. Kalau kambing menyembah kambing, masih masuk akal bagi manusia, karena kambing tidak diberi akal. Tapi kalau manusia menyembah kepada sesamanya manusia, ini lebih kambing daripada kambing. Dikasih akal, tapi tidak dipakai akalnya. Ini yang bahaya. Sementara Yesus berpesan, kasihilah Tuhanmu dengan segala, dengan akal budimu. Sama seperti Islam. Islam selalu dirangsang untuk menggunakan akal. Afala tatafakkarun, afala ta'khilun. Al-Quran selalu mengajak umat Islam untuk menggunakan akal dari semua aspek kehidupan. Nah, inilah hebatnya. Jadi kalau ibu mengatakan ada jaminan, Al-Quran mengatakan bahwasanya orang yang kemudian memeluk ajaran agama Islam, begitu kemudian masuk Islam, segala dosa-dosanya yang lalu dihapuskan oleh Allah. Kemudian amal-amal perbuatannya, amal kebaikannya kemudian itu dihapuskan kemudian oleh Allah. Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 38, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang muallaf itu dosa-dosanya diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, mereka masuk Islam, mereka menjadi mu'allaf, kata Allah, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka yang lalu-lalu. Subhanallah. Jadi ketika ibu ini misalnya dapat hidayah, masuk Islam, ke seluruh dosa yang terhapuskan, berarti ibu lahir kembali seperti bayi. Ini yang dianggap, yang dimaksud terlahir kembali. Menjadi bayi yang suci dengan membawa amalan-amalan baik yang ibu lakukan pada saat ibu masih di agama Advent. Tapi dosa yang ibu pernah lakukan, semuanya diputihkan kembali oleh Allah berdasarkan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Silakan ibu. Terima kasih atas penjelasannya hari ini. Saya banyak-banyak mau bertanya karena begini, Bang Juma. Silakan, kalaupun saya harus mau cari keselamatan dan kalaupun saya harus pindah agama Muslim, saya harus benar-benar tahu kebenarannya. Dan saya tidak mungkin datang sendiri. Saya tidak mau meninggalkan keluarga saya. Jadi apapun yang terjadi, saya harus keluarga saya harus ikut saya, begitu. Dan itu saya jamin tidak ada yang berani melawan saya di dalam keluarga walaupun suami saya. Kalau memang Tuhan berkehendak, ya. Kira-kira persyaratan untuk syarat apa aja yang untuk masuk Muslim itu, kira-kira apa saja persyaratannya? Tapi sebelum dilanjutkan syarat-syaratnya, saya ingin mau tanya satu lagi. Kami kan sudah kurang lebih, kalau umur saya sekarang 43, sudah kurang lebih 43 tahun, dan saya sudah berumah tangga 23 tahun. Otomatis kami hidup di antara masyarakat mayoritas
Kristen ya, karena di Minahasa. Kira-kira kalau 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 memang sesuai dengan panggilan hati saya, kalau kami pindah ke agama Islam, sementara di sini tidak ada masjid, kira-kira itu yang menjadi pertanyaan saya. Yang jelas pasti kami akan jadi merasa diasingkan lah di antara saya sudah berpikir sejauh itu. Cuman Tuhan sayang kami tidak bergantung pada orang. Mungkin itulah resiko saya. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Kira-kira mungkin diajarkanlah kepada saya bagaimana cara menyikapi tantangan ya. Dan mungkin saya minta didoakan, karena setelah saya mendengar dari penjelasan dari Bang Juma tadi, semua keganjalan yang ada di hati sudah boleh dikata 99,9% sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal saya merasa untuk bicara dengan keluarga tinggal 1% aja. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Apa ya? Apa nih? Mungkin itu saja. Mudah-mudahan niat saya ada jalan keluarnya, dimudahkan ya. Pertanyaan yang terakhir, saya pingin kira-kira kalau saya masuk Muslim, kan katanya harus disunat, apa persyaratannya semua, mungkin caranya seperti apa yang saya minta dijelaskan di sini begitu. Terima kasih. Baik, Ibu. Syarat masuk Islam yang pertama itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kemudian setelah itu yang laki disunat. Yang laki disunat. Itu wajib disunat kemudian. Jadi nggak ada yang ribet terkait dengan ibadah, terkait dengan amalan-amalan, itu prosesnya nanti ada belajar pelan-pelan. Karena Al-Quran pun mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Situ dikatakan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah tidak membebani. Kemudian sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini seperti orang yang sudah lama masuk Islam, tapi pelan-pelan belajar. Kalau kondisinya di tempat Ibu Minahasa itu di mana ya? Mamuju? Di Manado, Burunda. Di mana? Manado. Sulawesi Iya. Utara. Sulawesi. Ini saya Bu ya. Sulawesi Utara. Manado memang. Minahasa Iya. itu. Minahasa. Oh, Minahasa Minahasa itu Induk, ya. Minahasa. Satu wilayah dengan saya Manado juga. Oh iya. Yang Beda beda ini jam. aja deh, dimunculkan aja typing teman-teman, karena mereka siap, banyak siap. mengajarkan Siap. saya juga. Siap. Pasti ada yang nyebut ketik di bawah itu di daerah Sumatera, Bogor. Nanti tinggal ku pilih mana yang betul kan gitu ya. Jadi Allah menerangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau ibu tadinya itu di Manado, di mayoritas non-muslim, belum bisa sholat di masjid karena belum ada masjid, itu Allah tidak membebani. Cukup ibu sholat di rumah bersama dengan keluarga. Nah, terus gimana langkah berikutnya? Kalau misalnya nanti sudah masuk Islam. Ya, masuk Islam berarti ibu harus meninggalkan segala sesuatu yang berbau Kristen, itu ditinggalkan pelan-pelan. Nah, kalau misalnya ibu mau meninggalkan tempat tersebut, mau ke tempat yang mungkin lebih aman daripada tempat yang ada sekarang, itu nanti bisa kita bicarakan. Kita bisa bicara dengan teman-teman kami di API, ya, atau nanti saya cari tahu di
teman-teman di Arimatea yang ada di Manado atau MCI yang ada di Manado, bagaimana solusinya terhadap saudara-saudara kita yang mu'alaf satu keluarga. Insya Allah teman-teman MCI ada di sana, ada juga teman-teman Arimatea yang bisa membantu. Nanti saya fasilitasi untuk itu. Nah, jadi yang pertama yang tadi harus meyakini sepenuh hati bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah yakin sepenuh hati tiada Tuhan selain Allah, maka tidak ada yang berat. Karena alam semesta ini milik Allah. Alam semesta ini adalah hal kecil bagi Allah. Minta aja sama pemiliknya, insya Allah akan dimudahkan. Seperti itu. Kalau boleh saya tahu, anaknya berapa Bu ya? Saya 3. Usia sudah berapa tahun usianya? Yang paling tua 19 tahun, 19, 17 sama 14. Mereka besar semua ya. Iya, yang satu sudah mau kuliah. Memang kemarin karena sakit-sakitan masih kecil jadi terlambat sekolah. Yang 19 tahun ini udah mau tadinya mau masuk sekolah pendeta. Saya bukan larang ya, saya bilang pikir-pikir dulu, kayaknya mama belum ini ya, belum mengikhlaskan gitu. Jadi lebih baik kuliah saja dulu gitu. Jadi Tuhan sayang lah, sudah baru mau masuk kuliah sama-sama dengan adiknya. Sama-sama. Iya, yang tua sakit-sakitan, jadi sudah dikejar adiknya sekolah itu. Sementara yang 14 tahun baru kelas 2 SMP. Iya. Tuh, Cewek semua atau cowok semua Ibu? 2 perempuan, yang bungsu laki. Masya Allah ya. Jadi, Mudah-mudahan mereka menjadi anak penurut ke Ibu ya. iya, Bang Zuma, nanti saya mau DM ya, nanti setelah ini KTP saya biar jelas toh. Ya. Maksudnya begini, terima kasih atas semua penjelasannya. Kalau saya walaupun singkat tapi sudah sangat masuk di akal saya. Bahkan saya kayak gemeteran nih. Masa Antara nggak tahu lagi apa yang terjadi antara kayak ada yang berkelahi ya di diri saya nih. Cuman saya sudah kuat, hati saya. Jadi mungkin kalau bisa, karena saya baru bikin ini kan TikTok saya, jadi nanti saya mungkin mau kirim KTP-nya, kalau bisa hari ini atau ini keluar dari TikTok dulu. Enggak usah Bu, Ibu tulis nomor. Ibu ada pulpen di situ, ditulis aja dulu sementara nomor telepon saya. Oh, bentar. Disebut aja Bang Andi. Kita aja yang apa? Dia kan mau nyari pulpen Pak, Diansa orangnya. Dia mau suruh tulis. Enggak, maksudnya nomor WA ibunya aja kita tulis. Jangan, nggak banyak nulis, nanti nomor saya aja yang ditulis ibunya. Betul juga ya. Ibu udah siap nomor pulpennya Ibu? Bentar. Oke, sudah. Ya. 081 1. Ya, siap. Cukup. Bang Handi ya? Iya. Alhamdulillah. Saya asistennya Bang Juma, Bu. Mudah-mudahan Ibu ini dapat hidayah, Masya Allah. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Nah, habis ini aja Ibu, nanti Ibu ya ke saya. Habis Ibu aja. Ya, terusin aja dulu ngobrol-ngobrolnya sama Bang Juma. Silakan Bu. Kalau
Mau syahadat bagaimana? Simpan aja mah. Ya kalau syahadat itu ya di sini aja Ibu disaksikan banyak sahabat kita mempersaksikan kemudian Ibu meninggalkan agama terdahulu, memeluk agama Islam. Habis itu kita buatkan sertifikat keislaman sebagai legalitas hukum untuk Ibu mengganti KTP dan seterusnya. Kalau Ibu nggak iya, bisa iya. lagi diganggu oleh orang-orang luar, Anda sudah menjadi seorang Muslim, nggak boleh. Adalah hak warga negara untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan orang lain tidak boleh mengganggu. Saya, Bang Zuma, saya mungkin karakter saya ya, karena saya kalau sudah A, biar orang tua saya pun mau bunuh ya A itu. Sudah A, nggak ada B atau C. Masya Allah. Jadi, jangankan orang tua saya saja tidak bisa mengganggu gitu. Jadi memang itu sifat saya, yang penting benar gitu. Makanya suami sama anak-anak juga paham dengan sifat saya itu, karena selama ini saya juga nurut sama suami. Saya juga dalam keluarga ya sebagai seorang istri saya lakoni semua sebagaimana kewajiban saya. Tapi kalau ada hal-hal yang sangat prinsip, apalagi berkaitan dengan agama, kalau saya sudah iya, pasti mereka tahu itu benar. Begitu. Walaupun suami saya, semoga didoakan lah ya, juga biar sesuai dengan harapan saya, karena ini berkaitan dengan kedepannya, kematiannya, bukan lagi bicara hidup kalau saya, karena saya sadar sekali bahwa kita ini pasti akan menuju ke sana, hanya waktunya saja. Kayaknya seperti Allah. itu. Jadi saya sudah bulat, tidak ada keraguan lagi, dengan penjelasan yang sangat singkat tapi padat dan masuk di akal dan masuk di logika saya. Walaupun saya cuma lulusan SMA, tapi saya juga termasuk ya nggak sombong, IQ-nya agak tinggi, tapi waktu itu orang tua ekonomi agak ini, jadi saya nggak lanjut sekolah, diputuskan menikah. Iya. Jadi mungkin itu. Jadi kalau ini walaupun saya belum kirim ya, nanti setelah ini kan baru kirim KTP-nya biar Bang siapa tadi Handi bisa kirimkan ke Bang Zuma atau organisasi apa ya? Api. API ya kalau API, tidak salah. API. Iya. Untuk syahadatnya seperti apa, bagaimana itu? Kayaknya ibu udah nggak bersyarat dulu, di pondok aja dulu banyak diajar. Kapan Ibu mau bersyahadat? Sekarang. Boleh, walaupun belum ini ya, belum dengan keluarga, saya sendiri aja dulu, karena saya berpikir kapan saya mau bicara ajarkan ke anak-anak, sementara saya juga masih sama statusnya. Ya betul, Masya Allah. Kira-kira seperti itu. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Jadi di Al-Quran itu menerangkan begini, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Jadi kalau Ibu mengatakan Ibu tamatan SMA, lantas Ibu mengatakan IQ-nya seperti itu tinggi, saya katakan meskipun Ibu tidak mengatakan itu, kami tahu sekalipun Ibu tidak sekolah, Ibu ini orang pintar. Karena hanya orang yang berakal yang bisa sampai kepada Islam. Hanya orang pintar, hanya orang cerdas, orang yang menggunakan akal yang bisa sampai kepada Islam. Banyak orang yang berakal, betul Prof, tapi tidak sampai kepada Islam. Kenapa? Karena mereka kemudian itu tidak berakal sehat. Berakal tapi tidak sehat. Kalau Ibu, alhamdulillah, innama yatazakkaru ulul albab. Hanya orang yang berakal sehatlah yang kemudian bisa menerima pelajaran atau pengajaran. Dalam hal ini dinul Islam. Alhamdulillah. Masya Allah, ini sangat berkah sekali. Tadi kita sudah mensyahadatkan juga 2 orang. Dan alhamdulillah ada ibu ini saudari kita ya.
Umat Islam di tengah-tengah kita, insya Allah kita bimbing. Mungkin ada lagi yang diminta oleh Bang Handi, apakah KTP dikirim dulu atau ibu ini kita suruh open kamera atau gimana? Ya. Kalau bisa ibu mengirim dulu KTP-nya lewat WA ke saya. Habis itu ibu kalau nggak mau bersedia on cam nggak apa-apa ya. Namanya juga ibu ya, kita maklumi. Mungkin ada hal lain faktor lain. Yang penting kalau ibu bisa keluar dulu, teman-teman juga tolong di follow biar sampai 1000. Nah, ibu bisa Mau buka kirim. kamera nggak? Ibu Mary mau berkenan nggak buka kamera? Untuk buka kamera mungkin jangan dulu. Iya, iya, iya. Saya mau, walaupun saya mau buka kamera dengan keluarga semua. Ya, Masya Allah. Biar saya dulu. Saya juga sudah lihat di sini, enggak apa-apa lah. Saya sudah lihat di sini juga yang lagi nonton ada sekampung. Saya minta maaf. Ini adalah kehidupan saya, keselamatan saya dengan keluarga saya. Saya tidak akan mengganggu keluarga saya, teman-teman saya. Saya hanya fokus ke keluarga saya serumah, anak-anak dan suami saya. Terserah apa kata kalian. Aku tidak peduli, yang penting aku selamat, itu aja. Masya Allah. Kalau ibu berkenan bisa ibu WA. Mungkin ke saya kirim foto KTP-nya aja ke saya. Nomor yang tadi. Keluar dulu ya. Ya keluar dulu aja nggak apa-apa bu. Keluar dulu ntar masuk lagi. Kita tunggu kok. Nanti saya minta naik lagi ya. Iya Ya. siap bu. Oke, gimana Ibu? Ibu Mary, kita udah siap ini? Iya, saya sudah kirim ATP Masya Allah. di Bang Handi. Iya. Jadi kita langsung syahadat ya Bu ya. Iya, ya. Dinda Alif, gimana? Siap Gurunda. Masya Allah, siap. Oke, baik. Sekiranya ibunya sudah siap. Ya. Tadi ibunya belum bersedia, sementara belum bersedia untuk open cam ya? Belum? Ya. Open cam nanti bersama Besok, keluarga. Ya. Yang penting KTP sudah ada sama Bang Handi dan benar-benar beliau adalah non-muslim sebelumnya. Oke Ibu, ikuti saya boleh ya? Ya. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Ashadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Islam. Ya, Bu. Alhamdulillah. Ibu sudah menjadi seorang Muslim. Insya Allah kita nggak perlu takut tidak pada siapapun. Apa yang kita khawatirkan kemudian dengan Islamnya kita, maka kita semua ini adalah bersaudara. Jika ada apa-apa bisa menghubungi Bang Handi, bisa menghubungi saya. Ya. Ini ada ketua API juga, ada bendahara, ada sekretarisnya, dan
pasukan-pasukan elit dari ABRI yang bisa membantu ketika ibu ada keluhan, ada masalah yang bisa jadi terjadi setelah bersyahadat. Ibu bisa ikuti saya lagi ya. Bisa. Oke, ikut saya Bu. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Subhanallah. Masya Allah. Silakan Dinda Alif didoakan saudari kita ini. Masya Allah. Ibu udah jadi muslim ya. Ibu dapat saudara baru. Kita semua. Masya Allah. Amin. Kalau menurut saya dapat saudara banyak. Kalau dari ukuran saya yakin ya, ini juga sudah ada yang masuk di WA anak-anak saya. Katanya mereka tidak menganggap lagi saya keluarga, tapi saya bilang sama anak-anak, walaupun kita tidak akan membuang keluarga kita ya, keluarga saudara, tapi secara iman kita sekarang lebih banyak keluarga karena jangankan ini di Indonesia kan mayoritas umat muslim, jadi kita tidak akan ditinggalkan gitu. Jadi kita doakan saja mereka, jangan kalau dimarahin, diapain nggak usah dibalas lah. Kalau tunjukkanlah kepada keluarga yang mana kita muslim, berubah lah jadi karakter seperti apa yang diajarkan nanti dimuslimkan. Kalau kita nggak berubah, berarti nggak ada artinya kita masuk muslim gitu. Jadi saya sama Bang Juma saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan pencerahan, menyadarkan saya dari selama ini menjadi pertanyaan di hati. Dan sekarang saya sudah menjadi muslim. Semoga Bang Juma dan teman-teman di sini umur panjang, sehat. Amin. Amin ya Allah. Amin. Teman-teman keluarga saya yang masih saya rasa mungkin belum mengetahui, bukan tidak percaya, tapi karena belum mengetahui kebenaran. Mudah-mudahan kita doakan Bang Juma dan teman-teman yang punya ilmu untuk menjelaskan, diberikan berkah, sehat. Amin. Lebih banyak lagi yang terselamatkan gitu. Amin. Amin ya Allah. Amin. Doakan saya karena sampai besok PR saya untuk bicara sama suami, sama anak-anak. Alhamdulillah sangat memahami kalau saya bicara, karena saya jadi panutan ya sebagai ibu. Mudah-mudahan saya bukan ini ya, saya yakin agak gampang untuk memberikan pemahaman. Tinggal mungkin suami ya pasti ada pengaruh dari keluarganya atau apa, tapi nggak ada masalah. Saya yakin kalau saya sudah dipanggil, saya tidak akan meninggalkan keluarga saya. Terima kasih. Amin. Bu Joyce semangat dulu. Takbir, Allahu Akbar. Takbir Bu, Allahu Akbar. 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 Bu, tolong nanti habis ini tinggal tanda tangan di atas HPS bersih ya Bu ya. Dikirim biar sertifikat mualnya tetap segera dibuatkan. Oh iya, saya ini ya, nanti saya kirim lagi ke Iya. WA tadi ya. Iya. Siap. Makasih. Bu ini cerdas teman-teman. Sekali lagi Ibu, tetap semangat. Kalau ada sesuatu jangan lupa hubungi kami. Insya Allah kami selalu bersinergi dengan Ibu. Karena mualaf itu ya memang harus kami dampingi sampai benar-benar mandiri. Ya. Itu aja Bu. Oke. Ya, terima kasih Bang Alif sama Bang Handi dan Bang Inspirasi dan semua yang ada di sini. Bang Juma khususnya gitu. Ya Ibu. Masya Allah. Mungkin jangan bosan-bosan kalau saya mau bertanya nanti. Iya. Dan untuk belajar, saya mungkin mulai besok saya akan cari buku-buku untuk menuntun ya
biar kita paham lebih cepat. Mungkin itu saja Bang Juma. Terima kasih Ya. banyak. Sama-sama. Sebelum turun berikutnya diganti foto profilnya ya Bu ya. Oh pasti. Heeh. Siap Ibu. Iya pasti. Ya. Nanti Jadi saya mau. Ibu kalau butuh apa-apa, misalnya buku-buku Islam apa, Ibu hubungi saya aja. Insya Allah kami akan kirimkan ke tempat Ibu. Gitu ya. Oh iya. Oke terima kasih. Nanti saya mungkin bilang supaya jangan sampai kalau saya masuk lagi berarti foto saya sudah diganti dengan Iya, Bu, iya. wafat Allah ya. Nanti Siap. saya cari ya. Ibu Oke. minta tolong Ibu kirim DM ke saya, minta kirim alamatnya. Iya. Mau ngirim paket itu mungkin sejadah paket lengkap untuk Oh. sholat Ibu. Oh iya siap. Makasih. Iya, Makasih. iya. DM di akun ini Bu, DM di akun ini saya. Oh ya. Inspirasi kehidupan ya. Siap, siap Ya. Ibu, siap. Makasih Sebelum semua. turun, takbir dulu Bu. Allahu Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sebelum turun juga hindari dulu untuk sementara bersama suami ya Bu ya. Maksudnya yang berkaitan dengan yang biasa sebelumnya dilakukan sementara ditahan dulu. Siap. Oke. Siap. Paham. Siap. Ya, terima kasih. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.